Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Ajay. Tentunya masih standby di ABF Hobby Channel, channelnya sahabat ABF semua. Kali ini gua lagi ada di kediamannya Om Frizy. Nanti langsung aja gue sebutin, udah pada kenal sih dengan Om Frizy ini. FGP. FGP itu apa sih Om? FGP itu sebenarnya itu adalah singkatan dari perusahaan kami. Jadi Freddy Global Plastindo. Freddy Global Plastindo. Nah ternyata selain ada perusahaan juga hobinya ini selain arwana juga hobi burung bro. Jadi nanti kita akan ulas banyak lah untuk masalah perburungan ini, soalnya ini beliau ini getol banget di factor ini. Sama seperti beliau ini factor banget. Oke bro, sebelum kita ulas lebih jauh lagi, kita minta bantuan untuk diacak-acak itu tombol merahnya, klik subrek, like dan komen. Nah nanti ini kan kita bahas rawatan dari factor ya, factornya seperti apa nanti akan kita bahas lah. Soalnya beliau ini tadi aja udah borong juara 1. Nanti kita bahas seperti apa amunisinya nanti. Langsung aja nih kita ke Om Frizy, banyak yang saya tanyain. Termasuk saya juga kesini ini dalam rangka ngambil gacoannya beliau juga gitu kan. Soalnya ini kan saya udah banyak sering make di gacuan yang nyasa, termasuk kita juga punya nyasa konslet gitu kan. Nah ini saya mau akan tambahin nih satu amunisi lagi dari Om Frizy ini. Kemarin itu ngeliatin ada nyasa factor. Nah factornya ini factor jumper, ada jumperannya gitu kan. Jadi ini getol banget nih, gigit ya Om ya. Iya. Kalau dibilang mentil ya. Mentil. Nah ini kita akan tanya-tanya dulu, gimana Om itu sejarahnya dari Om bisa main factor, terus factornya factor yang jumper itu gimana Om awalnya Om? Jadi dulu tuh di tahun, saya tuh baru ya bermain burung itu untuk lovebird itu di tahun 2021. 2021 tepatnya di bulan Desember. Baru setelah pandemi ya? Iya, setelah pandemi mulai tertarik tuh ke lovebird. Dulunya kan saya ke kicau. Di Kicauan Murai ya. Murai. Nah, setelah saya bermain di Bandung, karena saudara banyak yang di lovebird gitu ya. Kok menarik ya di lovebird kan? Gitu kan? Menarik ya di lovebird. Ya akhirnya dulu pertama kali saya beli itu di konslet malah. Konslet malah ya. Pertama kali mainnya konslet berarti malah 2021. Main di konslet. Dulu namanya konsletnya tuh lovebird-nya tuh si petir. Petir. Iya, petir. Namanya petir. Nah, itu hingga di akhir 2022 lah. 2022. Itu sudah dipinang sama bos Karawang. Nah, gitu. Nah, di pertengahan 2022 itu saya kok tertarik dengan fighter, gitu loh. Ya, tertarik dengan fighter dan saya meminang Roro ya. Roro pertama kali yang Roro ya. Saya ngambil sampai Roro. Sekarang masih ya? Masih. Itu amunisi dan sekaligus maskot kami dari FGP. Gitu ya. Gambarnya ini ya, gambar Roro. Ini ya? gambar Roro. Ya, yes. gambar Roro gitu. Mantap. Ya, saya pinangnya tuh pas saat ada event di Parahyangan, Bandung. Kopdar Konslet. Nah, di situ mulai tertarik di fighter karena saya pikir kok fighter ini unik. Gitu. Uniknya tuh jadi mau bunyi aja tuh alhamdulillah kan gitu ya. Tantangannya lebih besar. Tantangannya tuh lebih besar gitu. Ketika saat bunyi itu udah kepuasan batinnya tuh dapat gitu. Kepuasan batin saya jadi, kalau saya pribadi ya, jadi kepuasan batinnya tuh dapat ketika burung fighter itu bisa berbunyi. Atau ngekek lah kalau bahasa orang lovebird-nya kan gitu udah. Soalnya nggak semuanya waktu digantang aja nggak semuanya ngekek ya Om ya. Betul, nggak semuanya ngekek dan ada kalanya burung mewah pun yang fighter bisa jadi nggak ngekek. Nggak ngekek, gitu. Jadi gimana kondisi si burung itu gitu. Tapi dengar-dengar dari teman-teman yang pemain factor itu bilangnya factor itu real gitu, nggak bisa dibohongin. Itu gimana menurut Om itu? Betul.
Karena fighter itu emang mohon maaf ya, jadi tidak mendiskriminasikan salah satunya ya. Gitu kan, nggak gitu ya. Cuman emang saya lihat kelebihan dari fighter itu ketika saat ngekek emang berbeda dengan konslet. Gitu. Jadi dia bunyi emang bener-bener saat kondisi dia lagi bagus. Lagi on ya. Lagi on gitu loh. Kalau enggak ya bisa enggak juga. Walaupun bagus juga, nggak mau ngekek juga ya, gitu betul, ya. Betul, itu yang serunya gitu. Jadi emang real lah. Kalau untuk fighter serunya seperti itu. Terus sekarang Om Frizy sendiri ada berapa gacuan Om? Saya sekarang itu ada yang standby di FGP itu ada 3 ya. Tiga pasang ya? Tiga pasang ya? 3 pasang. Yang pertama Roro, ya, lalu Nyai Ronggeng, Nyai Ronggeng dan Rengganis. Nah masih ada 3. Satunya ya. Soalnya ini mau saya bawa pulang. Nah iya, harusnya masih ada 4 nih, mungil. Cuma sudah diambil sama, diadopsi sama Mr. Ajay. Gitu. Ya untuk kalau menurut Om nih untuk rawatan sendiri di Lovebird Factor ini kayak gimana sih Om? Untuk apa biar tetap kan itu kan 4 ya, ada 3 lah sekarang yang masih aktif, 3 soalnya satunya ini udah anggap aja udah sold out ya. Iya. 3 ini yang dialamin itu settingannya sama atau gimana Om itu? Jadi setiap amunisi FGB itu rawatannya berbeda. Walaupun semua tipikalnya fighter. Jadi kita ambil contoh kayak Roro ya. Roro itu dia rawatannya dia cuma diembun. Pagi embun setelah sholat subuh, embun ya sekitar 1 jam sampai kita keluarkan dari jam 5 sampai jam 6 ya. Gitu ya udah selesai. Nah setelah itu dikerodongpu lagi, gitu tanpa mandi pagi. Atau mandi sendiri waktu itu sampai mandi enggak ada mandi sekali, enggak ada mandi sama sekali untuk Roro tuh nggak pernah, gitu nggak pernah mandi. Nah untuk malam pun nggak ada mandi juga. Jadi benar-benar full kerodong, gitu. Itu Roro tuh dan pakannya polos. Pakan polos. Tanpa ada jemur juga. Tanpa jemur. Sama sekali ya. Sama sekali. Jadi dia hanya disimpan di tempat yang sunyi, gelap dan harus sendiri. Iya harus sendiri gitu loh. Jadi begitu untuk Roro. Nah kalau Nyai Ronggeng itu beda lagi. Iya. Kalau Nyai Ronggeng itu dia sistemnya harus diuntul. Jadi dibarengin. Itu yang tadi Roro betina ya? Iya. Betina. Ini yang Nyai Ronggeng betina juga. Betina, cuman dia harus sistem kawin. Oh, jadi beda lagi. Kalau yang Roro pisah. Roro pisah. Nggak ada ini. Nggak ada untulan, nggak ada cuma jemperan. Cuman ya, pisah ya itu ya. Pisah. Dan uniknya Roro itu dia jemperannya malah betina. Roro betina sama betina. Oh, ada lagi aja. Betina kalau sama jantan dia malah nggak mau. Gitu malah nggak mau, malah dia pengennya sama betina. Berarti bertolak belakang sama si Ronggeng. Betul. Bertolak belakang sama Nyai Ronggeng. Kalau Nyai Ronggeng itu mesti disatukan. Sampai ngawin itu. Sampai ngawin. Oh, sampai ngawin. Gitu. Dan alhamdulillah tuh Nyai Ronggeng itu nggak pernah sampai hamil lah kalau nelor ya. Sampai itu dia bawa gembol telur nggak sampai gitu. Ya. Itu nggak sampai. Jadi H-3 sebelum lomba dia dipetel, dipisah dari jantannya. Dipisah dari jantannya, jangan sampai dengar suara sedikit pun dari jantannya, jadi harus pisah rumah gitu untuk Nyai Ronggeng. Terus proses mandi jemurnya? Kalau Nyai Ronggeng itu pagi dia mandi. Kalau diembun ya sama diembun, tapi dia mandi sendiri. Nah, kalau malam dia dimandiin gitu. Pakannya ini Nyai Ronggeng agak unik nih. Pakannya kencang. Tolak belakang ya. Kalau Nyai Ronggeng itu pakannya kencang gitu. Tapi saat dikawin pakannya dirubah jadi polos. Gitu loh. Nah, fighter tuh ternyata beda-beda kan. Meskipun dia sama-sama tipikal
ngering, ya apa gigit mentil. ya, mentil Iya. ya. Sama-sama tipikalnya sama, Betul. perawatannya berbeda. Ya, betul. Warnanya hampir sama juga ya. Warnanya Nyi Ronggeng dengan Roro hampir sama. Biru, Hampir sama-sama biru ya. Iya. Udah paruh putih lah, Bro. Betul. Jadi bilangnya paruh putih. Paruh putih. Nah, untuk yang si Rengganis Nah, ini Rengganis beda lagi. Gitu. 3, makanya dibilang orang kalau punya lobet 3 ya punya 3 settingan ya, Om ya. 3 5 settingan. Betul. Makanya joki saya itu bawanya kalau ke mana gantangan itu bawa tablet Iya. itu. Betul. Pusing soalnya dia. Kalau Rengganis gimana itu? Kalau Nah, Rengganis itu diembun pagi sama, lalu dijemur. Dijemurnya tuh ya 30 menit. 30 gitu menit, ya. Yang penting dia harus ada jemur dan Hangat mandi lah sendiri. ya, mandi sendiri. Beda Rengganis itu lagi. mandi sendiri. Udah gitu dia sama sistem jumper. Jumper. Sistem jumper. Lalu dan ini uniknya Rengganis itu jumperannya lumayan agak banyak. Jadi nggak cukup satu. Nggak cukup satu. Itu jumperannya ada berapa itu? Sekarang itu jumperannya udah ada 3. 3. Iya. Jadi itu ganti-gantian aja. Ganti-gantian karena ini saya buka semua ya. Jadi Rengganis itu sistemnya tuh dia kalau hanya satu jumperan, dia pasti mainnya ngering. Oh, gitu. Birahinya tinggi cepat gitu naiknya. Jadi harus kalau bersesi-sesi dia harus ganti-ganti. Jadi kalau ke lapangan dibawa semua 3-3-nya? Iya. Edan. Harus bawa losbak gitu. Gitulah. Itu beda-beda tuh tipikal burungnya beda-beda. Jadi ketika misalkan sesi pertama pakai jumperan yang A misalkannya, nah ternyata pas udah kelihatan udah mulai birahi, ganti pakai lagi. sistem yang B. Jadi biar nurunin Birahinya. gitu loh. Nanti udah turun, naikin lagi sama yang C, gitu loh. Kalau masalah pakannya gimana sih Nah, Rengganis itu? kalau Rengganis itu pakannya tuh polos. Polos juga, polos. Rengganis pakannya polos. Sama kayak si Roro lah ya, betul. polos. Ya. Nah, kalau apa? Tiga-tiganya ini kan beda-beda settingan nih, Om. Nah, kalau si Rengganis sendiri ini misalnya taunya mau sama ini, mau sama ini, mau sama ini itu udah kebiasaan atau Udah gimana? kebiasaan. Dia udah kebiasaan. Jadi udah kita eksperimen. Eksperimen. Asalnya tuh Rengganis itu cuma satu jumperannya. Cuman dulu pernah satu dan satu napas narik sampai 5 menit 14 gitu ya. Tapi setelahnya dia agak ngering. Birahinya langsung naik Rengganis tuh. Birahinya naik, akhirnya kita coba untuk pakai yang warna lain. Gitu ya untuk jumperannya kan ada Lutino, Marimas sama GS. Lutino, Marimas sama GS. Beda-beda itu ya. Iya. Nah, kalau Rengganis ini kan warna biola ya, biola muka merah full. Betul. Ya. Dia senangnya warna itu. Oh, gitu. Jadi memang harus beda-beda. Nah, untuk si Roro nih Om itu durasi maksimum berapa? Durasi maksimum dulu tuh hingga 6 menit sekali napas. Ya, Roro. 6 menit. Dan sebenarnya si Roro itu emang tipikalnya single fighter. Single fighter. Awalnya. Awalnya. Emang sekarang tuh sampai hari ini tadi saya tes gitu ya di lapangan tuh sudah dia kan tipikalnya bosenan sama jumperannya ya. Gitu. Bosenan sama jumperannya, jadi malah nyari lawan yang dia inginkan gitu, jadi malah jadi single fighter lagi. Jadi waktu di lapangan nggak mau sama jumperan, malah mau lihat yang lain juga. Saya lihat tuh malah jumperannya itu sebagai meningkatkan emosi tok gitu, emosi doang. Tetapi pas saat ngekeknya ke orang lain gitu loh, ngadunya sama orang lain gitu. Jadi cuma si ini jumperannya namanya Naomi. Naomi ini hanya sebagai pendamping doang gitu. Waktu di lapangan gesernya sama yang lain gitu dia. Tipikalnya gitu. Kalau si Ronggeng satu aja ya? Nah, satu aja kalau Ronggeng itu untulan plus jumperan. Untuk durasi? Durasi kalau untuk si Nyi Ronggeng itu bisa sampai 7 menit. 7 menit ya. Kalau lagi on. Ya, lagi on tuh 7 menit. Untuk yang Rengganisnya? Ya, Rengganis itu yang saya pantau pertama kali saya gantang itu dia sampai 5 menit 14. Nah, itu bro, dari awal sampai akhir ya. Itu 5 menit 14. Gitu. Jadi apa namanya memang Om Frizy ini memang faktornya itu faktor yang durasi semua ya Om ya. Untuk ke faktor rapinya ada keinginan? Nah, faktor rapi
semenjak saya kenal Om Ajay, Om Najwa, ya atau tim-tim ABF dan segalanya, saya jadi tertarik juga ke fight gitu terapi ya. Tertarik juga ke fight terapi gitu. Jadi makanya masih saya cari tahu gimana sih mengkondisikan fight terapi. Saya lihat nih perkembangannya Om untuk di fight terapi ini belum ada yang dalam hal ini belum ada yang bagus banget, belum ada. Saya ke lapangan tuh bikin event sampai 6 kali itu saya lihat di lapangan itu belum ada yang maksimal gitu. Jadi masih ada peluang untuk memperebutkan itu masih betul. Jadi di fight terapi emang saya pelajari ya dari beberapa event atau IO ya. Itu mereka emang membutuhkan satu wadah khusus buat terapi gitu, karena emang bukannya saya merendahkan rapi, cuman emang ketika rapi ketemu mentil itu kasihan rapi gitu. Kasihan rapi. Saya menurut saya karena emang beberapa kali tadi pun ada di Gantangan Jakarta ada fight terapi bagus. Cuman mereka kalahnya dengan mentil. Jadi mentalnya emang kalah gitu dengan mentil, gitu kan gitu. Nah, jadi ketika tim Om Ajay atau Om Najwa membuat kopdar fighter dan ada kelas rapi, dan saya dulu pernah nyoba gitu ya di gelaran saya, emang animo mereka tuh menyambutnya dengan bagus karena terwadahi. Betul. Jadi saya lihat juga masih belum ada yang maksimal Om. Untuk sampai saat ini tuh baru di 1,5 menit. Itu dalam penilaian 7 menit ya. 7 menit itu baru 1,5 menit, 2 menit itu paling mentok. Belum ada yang sampai 3 menit, belum ada. Soalnya yang 3 menit sekali pukul itu saweran saya belum keluar gitu kan. Soalnya kita kan bikin saweran 3 menit sekali pukul dapat saweran 2 juta gitu kan. Itu belum keluar. Jadi kan selama ini belum ada yang sekali pukul 3 menit gitu. Jadi masih ada buat saya tertarik juga gitu ya untuk nyoba di fight terapi ya. Fight terapi untuk dapetin saweran dari Om Ajay. Nah, untuk tips nih buat teman-teman sahabat-sahabat ABF yang baru mau mulai nih Om, baru mau mulai untuk ke Lovebird Factor gitu kan. Ini tips dari Om apa nih untuk mau nyari bahannya seperti apa gitu kan. Jadi kalau saya pribadi sih kalau saat nyari bahan ya sebenarnya cari bahan yang udah punya karakter ya. Itu kenapa? Ya setidaknya tuh dia ada ngekek atau durasinya 20, 40 itu kan udah bagus. Udah bagus ya. Udah bagus. Kenapa? Bukan saya tidak boleh untuk dari nol ya. Cuman karena misalkan orang-orang baru, pernah saya juga memulai dari nol sekali untuk bahan itu semangat saya jadi kendor karena belum nyampe. Iya, semangat saya kendor. Kenapa? Jadi sudah capek duluan gitu. Dan jadinya karena saat kita ke gantangan atau ke lomba kan melihat burung lain enak ya, kok burung aku gini ya gitu ya. Jadi semangat aku jadi kendor. Ini gimana ya gitu. Jadi agak malah jadi stres sendiri nanti gitu loh. Malah stres sendiri. Jadi lebih baik bersabar kalau mau punya amunisi, lebih baik nabung. Cari yang agak sedikit ada durasi gitu. Jadi biar semangatmu tidak padam. Nanti gak mau lagi main LB karena udah stres duluan kan gitu. Jadi mencari bahan yang agak lumayan dulu ya Om ya. Jadi ntar tinggal proses, poles dikit, nanti naik sendiri durasinya, jedanya kan gitu. Nah, untuk kalau perawatan di yang Om kan faktor bebas aksi ya, faktor bebas aksi lah saya sebutnya kelasnya. Itu rada susah nggak sih waktu di settingan lapangan gitu? Saya susah nggak? Soalnya kan ada 3 macam beda-beda kadang kan. Karena setiap Lovebird itu berbeda, amunisi FGB itu berbeda, emang ya kita cari amunisinya yang memudahkan kita. Karena satu sisi saya pun kan pekerja juga ya. Pekerja, jadi tidak mau diribetkan dengan settingan-settingan yang daily-nya atau hariannya kan gitu ya, atau di gantangannya. Nah, kita cari yang lebih mudah lah gitu. Cuman emang ada satu ya yang sangat berkarakter sekali, itu Nyai Ronggeng. Itu emang
settingannya emang berbeda dari yang lain gitu. Untuk dia bisa ngekek dengan durasinya yang maksimal lebih ya. maksimal. Nggak hanya Nyai Ronggengnya saja yang disetting, tapi jemperannya pun harus kita setting. Gitu. Beda lagi dengan yang Roro, Rengganis. Jadi jemperannya tuh hanya di kerodong, kasih pakan, sudah selesai, tinggal jauhkan kan gitu. Kalau Nyai Ronggeng beda. Jadi ngerawat dua-duanya ya? Ngerawat dua-duanya gitu. Nyai Ronggeng ini agak beda, tipikalnya emang unik gitu. Yang makanya saya beli itu tuh ya ini berkarakter gitu. Jadi harus kita kasih pakan kenceng. Si jemperannya. Jadi malah jadi kayak PAUD juga, kasih kangkung, kasih. Berarti naikin di birahi dia. Iya, naikin birahi. Ya? Jadi biar si jemperannya tuh dia lincah. Biar lincah gitu. Karena Nyai Ronggeng tipikalnya kalau hanya diam, si jemperannya nggak mau dia. Jadi mesti ada respon. Berarti memang kalau diambil kesimpulan memang harus tahu karakter masing-masing ya, beda-beda. Jadi nggak semudah yang kita lihat ya, enak nih burung Om Prizi bunyi mulu. Bukan itu ya. Jangan naikin tungcer itu nggak semudah itu ya. Gitu. Prosesnya ada juga. prosesnya. Iya, makanya dengan dibanderol harga mahal ya Om ya. Betul. Karena memang susah gitu bikinnya, ngerawatnya juga susah, makanya bandrolnya mahal juga gitu. Kan sampai berapa digit kan. Nah, oke Om, itu kan sudah kita ulas semuanya kan. Iya. Oke Om, cukup sekian untuk teman-teman. Kita nge-review dari FGP. Jadi ini ownernya SF single factor. Oke bro, thanks for watching. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.